berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Taman Madya 1. Di sini diwakilkan oleh Ibu Nova Sri Susanti. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama, yaitu menghadiri acara dalam guru penggerak angkatan 10. Ini yang disebut adalah aksi nyata ya. Mohon izin saya di sini mewakili Bu Siti Lasmini. Kebetulan beliau dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan kita pulih kembali dan bergabung bersama kita di sekolah ini. Langsung langsung sambutan ya. Tapi ya itulah kegunaan wakil ya. Kapanpun siap untuk menghandle kalau kepala sekolahnya berhalangan. Dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selalu memotivasi, selalu mendukung, yaitu guru penggerak kita, yaitu Bu Titi Kristianti dan Bu Endang Bujimintasari. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita, dengan motivasi kita, dengan kekeluargaan kita, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan seksama dan berjalan dengan lancar. Dan pada siang ini tadi saya dengarkan hari ini beliau akan menyatakan adanya aksi nyata dengan pembiasan kebudayaan positif. Di sini saya kutip banget pembiasaan budaya positif ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti hal-hal yang positif yang bisa mendukung program Taman Madya 1, Taman Siswa Jakarta, kita akan gerakkan untuk bersama-sama. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya kita mempunyai 2 guru penggerak di sini, program-program yang balance dengan kedinasan, dengan global ke sekarang, kita bisa melaksanakan bersama-sama. Tetapi tidak luput acuan kita adalah kepada Kementerian Dewantara ya Bu ya. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bu Titi, Bu Endang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu presentasi tugas-tugasnya dengan tidak ada halangan lah ya, lancar dan bisa mencontohkan, memberi imbasnya kepada kita semuanya yang belum guru penggerak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa untuk daftar guru penggerak, dan guru penggerak banyak di Taman Madya 1 nanti akan mendapatkan inovasi dan model-model baru dalam pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf salah kata, salah sikap. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan diseminasikan budaya positif. Ya, budaya positif dari yang sudah dipelajari oleh CGP Angkatan 10, yaitu 51.4 tentang budaya positif.
bahwa pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, adapun maksud berdiferensiasi itu berbeda-beda disesuaikan dengan kodrat dari si anak tersebut. Ya, yang tadi filosofi pendidikan Ki Hajar yaitu pendidikan berpusat pada anak. Ya, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, ya, menyesuaikan dari teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ada sekitar 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya. Jadi para peserta didik atau murid diharapkan bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ada kalimat ilusinya itu guru mengontrol murid. Ya, yang dimaksud dengan guru mengontrol murid di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi guru meminta kepada murid untuk melakukan sesuatu terlihat seperti memaksa, tetapi bisa jadi tidak jika murid tersebut tidak melakukan. Ya, tampaknya guru sudah mengontrol karena murid tersebut menginginkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk dari kontrol. Ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, jadi ketika kita memberikan penguatan positif kepada siswa, itu terlihat efektif dan bermanfaat. Tetapi pada suatu ketika murid tersebut akan menjadi tergantung dengan penguatan positif tersebut atau pembiasaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, maknanya bahwa murid akan menuju pada identitas gagal. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan maka disebut sebagai identitasnya gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya, yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon berarti diberi stimulus maka akan memberi respon. Ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya. Ada Stephen berkata bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, jadi yang diharapkan kalau kita mau mengubah sesuatu, maka perilaku kita dahulu yang harus berubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ya, kerangka acuan ini bisa dikatakan seperti mindset kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Ya, jadi kita akan coba mengubah paradigma stimulus respon. Karena tadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, ada 4. Kemudian kita coba ubah paradigma kita, stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, contoh di sini ketika stimulus responnya itu ada realitas kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap manusia atau seseorang itu bisa mengontrol kebutuhannya menjadi tidak sama dengan yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian juga semua orang itu akan melihat hal yang sama. Tetapi ketika kita mengubah paradigma kita, cara pandang kita, maka kita akan melihat setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi masing-masing orang itu akan memiliki kontrol diri yang berbeda.
positif, ya hubungan antara stimulus respon, teori kontrol dengan disiplin positif nanti akan didebatkan. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri, ya. Maka kita belajar untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Jadi ada nilai-nilai yang diyakini, maka kita bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid. Ya, apa yang ditanamkan motivasinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya tadi, tanpa adanya imbalan, penghargaan atau ancaman dan hukuman. Ya. Disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi tadi ada konsep inti untuk melakukan disiplin positif, ya. Kemudian di sini disiplin positif ini menanamkan motivasi pada diri seseorang, ya, pada murid menjadi orang yang diinginkan. Ya, kita masih menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai yang dihasilkan oleh kesepakatan, ya, tanpa memandang hal lain, ya, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Di sini hanya memberikan 3 contoh nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Ini kita terapkan dalam kurikulum Merdeka, ya, karena diharapkan ini berpusat kepada murid, ya, kemudian bisa menjadikan murid tersebut memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan. Nah, ini ada primarios, ya, kemudian dan keterampilan hidup. Di sini untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama nilai kebajikannya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak memandang agama satu agama pun, ya, berkebinekaan global, tidak memandang suku, kemudian gotong royong, mandiri, kenalan bisnis dan ya, ini nilai kebajikan dari itu primarios, ya, program. Ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir nilai kebajikan dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, jadi ini nilai kebajikan. Maka kita pun sebagai wadah organisasi sekolah bisa juga membentuk nilai kebajikan yang sama-sama kita yakini bersama untuk bisa kita menjadi dasar dari perilaku disiplin positif di lingkungan komunitas organisasi kita. Ya, jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Manusia itu bisa murid kita ataupun kita sendiri, ya. Jadi tadi ada identitas gagal karena melakukan sebuah kesalahan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap salah, maka sebenarnya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia, ya, yaitu 5 dasar kebutuhan ini. Dan yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, jadi bagi murid ataupun guru, kita sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka identitas kita bisa identitas gagal, dan itu adalah benturan karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, itu adalah benturan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya,
komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, jika ada kasus di kelas seperti siswa makan makanan temannya atau temannya tanpa minta izin atau lain, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar dia bertahan hidup karena dia kurang dalam salah satu dasar kebutuhan dia, yaitu bertahan hidup. Dia tidak memiliki makanan yang tidak dibekali oleh orang tuanya, maka dia berusaha melakukan pemenuhan hal tersebut, kebutuhan dia, maka identitas dia gagal karena dia melakukan sebuah kesalahan itu. Ya. Nah, solusinya seperti apa? Bisa diselesaikan dengan cara nanti ya ada penyelesaian masalah itu, yaitu restitusi. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Ya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, jadi murid melakukan hubungan sosial. Biasanya kalau siswa tersebut tinggi kebutuhan tersebut, rasa kasih sayangnya, maka dia akan mudah diterima oleh teman-teman yang lain. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, jadi dia bisa diterima banyak temannya, ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi siswa menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jika murid kita tinggi kebutuhan penguasaannya, maka dia biasanya menjadi pemimpin. Ya, jabarannya ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Ya, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain karena mereka bebas. Ya, bebas dalam arti tetap terarah ya, yang positif kebutuhannya. Jadi dia bisa melakukan kebebasan sesuai yang dia nilai-nilai kebajikan yang dia pahami tersebut, dan dia tidak terpengaruh. Artinya tidak terkontrol oleh orang lain. Ya, sering mencoba hal baru dan menarik. Ya, cirinya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi dia bisa melihat dia arahnya kemana, artinya penguasaannya kemana, kebebasan dia kemana. Selanjutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, ada satu tokoh Gleiser yang menghubungkan kebutuhan dan kesenangan ya dengan belajar. Artinya ketika bermain kita akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ya, keterampilan hidup baru yang penting. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Ya. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, ini biasanya terjadi kesenangan ini dengan siswa menyenangi mata pelajaran tertentu dikarenakan gurunya. Ya, seperti itu karena dia senang. Ya, biasanya bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, yang konsep inti disiplin positif berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki sebuah motivasi. Ya, motivasinya ada eksternal dari luar, ada intrinsik dari dalam. Ya, yang dimaksud dengan eksternal dari luar berkaitan dengan untuk menghindari ketidaknyamanan. Maka kita melakukan sesuatu itu karena kita tidak nyaman. Ya, dan maka kita menghindari hal itu, kita melakukan hal itu. Ya, jadi bukan dari dalam diri
contoh misalnya datang pagi, karena ingin menghindari ketidaknyamanan, takut ditegur dengan kepala sekolah, misalnya seperti itu. Atau ingin mendapatkan imbalan, pengen jadi guru berprestasi, dia datang pagi. Maka itu dia baru memiliki motivasi eksternal dari luar karena adanya imbalan ya, atau adanya teguran atau hukuman. Sedangkan jika kita melakukan perilaku atau tindakan berdasarkan motivasi intrinsik, maka itu adalah menjadi kewajiban kita karena kita menghargai atau kita menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi yang menjadi orang yang diinginkan. Artinya memang kita orang yang berdisiplin, datang tepat waktu pagi tanpa memandang teguran dari orang lain atau teguran dari kepala sekolah, atau tanpa memandang imbalan yang akan kita dapatkan dari perilaku kita tersebut. Ya, jadi motivasi intrinsik dari dalam diri karena kita menghargai dan menginginkan diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, jadi disiplin positif itu mengarah kepada diharapkan murid ya bisa memiliki atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut. Ya, supaya murid tersebut bisa menghargai diri mereka menjadi seperti orang yang mereka inginkan nantinya dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya itu. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya. Tiga hal ini berbeda. Kalau hukuman itu diberikan biasanya secara tidak terencana, tiba-tiba. Ya, ketika ada sebuah perilaku kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau murid, maka akan diberikan hukuman secara tiba-tiba. Ya, dan murid tidak tahu apa-apa atau tidak dilibatkan karena dia hanya satu arah dari guru memberikan hukuman. Biasanya bisa berupa fisik atau psikis. Kalau fisik mungkin seperti keliling lapangan atau spot jam dan lain. Kalau psikis mungkin verbal ya, yang bisa menorehkan ingatan negatif di siswa tersebut. Nah, konsekuensi ya, kalau konsekuensi itu terencana biasanya pada peraturan ya, terencana pada peraturan, aturan-aturan sekolah yang dibuat sudah terencana ya dan disepakati ya, ada penandatanganannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ya, karena guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi restitusi itu proses dialog ya antara guru dan murid. Ketika murid melakukan sebuah kesalahan atau entitas gagal, maka didialogkan, diarahkan agar murid tersebut bisa mencari solusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi budaya positif yang akan kita kerjakan di sekolah ini salah satunya tidak lepas dari 5 posisi kontrol guru. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sekarang kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau sebagai penghukum, maka guru itu akan memberikan sebuah hukuman fisik atau hukuman psikis. Ya. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka ketika kita berada di posisi sebagai penghukum, maka kita akan memberikan hukuman psikis kepada murid tersebut, yaitu meminta murid tersebut untuk hormat pada bendera selama 1 jam, misalnya. Ya. Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, maka kita akan mengujarkan kalimat-kalimat yang murid tersebut akan merasa bersalah. Ya. Di sini contoh kalimatnya berapa kali? Ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan. Ya, ketika kita mendengarkan kalimat
ketika kita posisi sebagai teman, ya, guru menjadi teman, maka kita mencoba untuk berdialog, ya. Contohnya bisa seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali, ya sudah, kali jangan sampai berbuat seperti ini. Sebagai pemantau, ya, jadi dia memantau, mengawasi, ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut berkoperasi dan jangan diulangi lagi. Untuk posisi yang terakhir sebagai manajer, maka dia akan mengarahkan siswa untuk memahami kesalahannya dan mencari solusi, ya, supaya siswa tersebut bisa memiliki motivasi intrinsik, ya, untuk bisa menyadari kesalahannya apa, ya, dan bisa memotivasi dia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti yang dia inginkan sesuai dengan nilai kebajikan yang dipahami atau dipercayai. Jadi sini contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi kalimat-kalimat tersebut secara tidak langsung juga mengajak anak untuk berpikir atau bernalar kritis, ya, mengkritisi apa yang sudah dia lakukan, ya, kemudian mengkritisi apa dia bisa mencari solusi dari perilaku dia yang dianggap salah, ya, seperti itu. Sekarang kita bisa saling diskusi, ya, untuk yang ini. Ada sebuah kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di manakah posisi kontrol dari kita sebagai guru? Kalimatnya kecewa, rasa bersalah, ya, karena kecewa. Ya, kalimat saya kecewa ini akan membuat murid merasa bersalah. Untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya, sudah langsung menfonis asisten tersebut tidak akan pernah, ya, melakukan hal tersebut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi meminta siswa untuk mencari solusi, ya, dari hal yang dia hadapi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Nah, jadi berusaha membuat siswa nyaman. Ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum atau membuat merasa bersalah? Hukum, ya, karena langsung memvonis tidak, ya, jika tidak mengerjakan. Nah, untuk yang berikutnya yaitu keyakinan kelas, ya. Namanya keyakinan kelas bukan kesepakatan, karena nilai-nilai yang dituliskan itu diyakini oleh kita sebagai anggota dari kelas tersebut. Ya, kita sebagai warga sekolah juga bisa membuat yang namanya keyakinan sekolah. Ya, sebagai warga sekolah, guru, kepala sekolah bisa membuat keyakinan sekolah, nilai-nilai yang kita yakini agar menjadi kesepakatan atau menjadi nilai-nilai kebaikan universal yang bisa kita kerjakan menjadi motivasi kita untuk melakukan perilaku, ya, dalam memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang ketika berada di sekolah. Pembentukan keyakinan kelas, ya, jadi kalimat-kalimatnya itu dia bersifat abstrak, berbeda dengan peraturan yang memang sudah jelas, ya. Jadi abstrak dalam arti dia disesuaikan dengan kondisi kelasnya, kondisi siswanya. Setiap kelas berbeda, setiap siswanya juga berbeda, ya. Pernyataannya universal, kemudian dalam bentuk positif, ya, kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan mudah diterapkan. Karena utamanya keyakinan kelas itu adalah bisa diterapkan oleh warga kelas, ya. Jadi siswa yang ada di kelas bisa menerapkan keyakinan tersebut
kalau keyakinan sekolah, maka kita sebagai warga sekolah bisa menerapkan keyakinan sekolah tersebut. Nah, di sini konsep inti disiplin positif salah satunya ada segitiga restitusi. Ya, jadi restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan ya oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi namanya itu restitusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, kemudian memvariasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi diharapkan ketika kita menemukan sebuah permasalahan atau murid melakukan sebuah tindakan, maka murid tersebut identitasnya gagal. Ya, maka kita memprosesnya melalui segitiga restitusi ini. Artinya kita memprosesnya melalui 3 tahapan ini. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas, ya, bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal, ya, jadi melakukan kesalahan itu karena gagal dari sebelumnya gagal, ya, menjadi orang yang sukses. Ya, artinya setelah dia melakukan kesalahan, dia akan memperbaikinya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, jadi kalau murid kita banyak yang melakukan kesalahan, berarti mereka kurang perhatian di rumah. Maka kita sebagai gurunya bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia, yaitu memberikan perhatian dalam bentuk kasih sayang. Yang mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ya, karena benturan itu maka dianggap sebuah kegagalan, kesalahan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Mengkritik itu berarti kita secara tidak langsung berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Nah, tetapi kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak, si anak tadi menggali informasi, ya, nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, yang dia percayai, kemudian mencoba menumbuhkan motivasi intrinsik dia, ya, siswa tersebut agar dia bisa menjadi orang yang dia inginkan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Ya, di sini kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan atau kita pakai, ya, untuk menstabilkan identitas tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, artinya memang tidak ada manusia yang sempurna, jadi kita tidak menghakimi, ya, tapi kita memberikan pemahaman wajar bersalah, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, bisa kita pakai, kemudian kita bisa menyelesaikan ini yang menenangkan anak tersebut. Ya, bapak atau ibu, bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, ya, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi yang diharapkan itu bukan fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada solusinya. Ya, restitusi itu jadi perubahannya. Kemudian kamu berhak merasa itu, atau apakah kamu sedang menjadi teman, ya, atau yang buat dirimu sendiri. Tahapan yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, jadi ketika siswa melakukan kesalahan, identitas gagal, maka kita validasi. Setiap tindakan pasti ada tujuan. Ya, seperti tadi contohnya siswa tersebut makan bekal temannya, ya, maka dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yaitu bertahan hidup. Nah, maka kita harus memvalidasi tindakan dia yang salah, yang memahami kebutuhan dasarnya dia, yang kurang apa sehingga dia bisa melakukan sebuah kesalahan tersebut. Menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, mungkin dengan meminta temannya untuk berbagi, ya, berbagi bekal seperti itu. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk, untuk tindakannya itu pasti ada tujuan atau ada maksud. Ya, jadi ketika anak melakukan tindakan yang kita anggap buruk, misalnya dia tidak mematuhi tata
kesiangan atau memang dia tidak memiliki atribut yang lengkap. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu jika kita memahami teori kontrol, jadi kita bisa mengontrol apa yang menjadi tindakan kita, ya, maka kita bisa mengubah pandangan kita, ya. Jadi berpikir proaktif dan bisa mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita bisa mengenali perilaku siswa, ya, dari kesalahan-kesalahan anak tersebut kita bisa mengenali tujuan anak tersebut melakukan tindakan-tindakan itu apa. Di sini ada contoh kalimatnya, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau ada lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang bukan dibuatmu. Baik, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baik. Tahapan dari segitiga restitusi yang terakhir atau yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar perilaku kita untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita menanyakan hal ini kepada siswa tersebut. Ya, dasarnya apa? Nilai-nilai apa yang dia pakai sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Ya. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, jadi diharapkan itu kita harus termotivasi secara internal, artinya termotivasi dari dalam diri, ya, motivasi dari dalam diri yang menginginkan kita menjadi manusia seperti yang kita inginkan dengan memiliki harga diri dan mengerjakan atau melakukan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ketika identitas sudah sukses, artinya dia sudah mencapai melewati langkah satu yang tadi, ya, langkah satu yaitu menstabilkan identitas, ya, dari identitas gagal yang melakukan sebuah kesalahan menjadi sukses karena dia sudah mengenali dia gagal, ya. Kemudian tingkah laku yang salah divalidasi pada tahapan kedua yang memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita memberi kesepakatan bahwa memang tindakan yang anak tersebut lakukan sudah salah, ya. Kemudian maka anak siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya, ya, artinya di akhir ini dia apa sih nilai-nilai yang dia percaya. Kalau ketika siswa terlambat, maka dia yang percaya nilainya apa, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia menjadi murid, maka dia harus bertanggung jawab kepada sekolah, ya, dengan begitu datang sesuai aturan dari sekolah, ya, atau dia nilai disiplin. Maka ketika dia menjadi murid, dia datang terlambat, dia harus menerapkan nilai disiplin, ya, dan berpindah menjadi orang yang diinginkan dalam arti siswa tersebut setelah meyakini nilai-nilai itu, maka dia akan memiliki keinginan. Misalnya saya akan datang tepat waktu setelah diproses dengan segitiga restitusi, ya, ada kesimpulannya. Cukup. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, silakan.
baru niat masuk, belum lagi menjadi satu pembelajaran yang membahagiakan. Ibu ya, yang belajar membahagiakan. Nah, kalau kita misalnya gini, bagaimana nanti barangkali Bu Endang bisa ngasih barangkali ke depan kalau lagi ada ibu-ibuan lagi dikasihkan bahasa-bahasa dengan contoh video ini loh, kita ini contoh idealnya seperti ini ketika kita memberi motivasi anak yang tadinya dari motivasi X menjadi Y nanti ke depannya. Kalau sekarang kan nggak mungkin begitu lagi. Yang kedua, ini kan dari yang X-nya karena masuk ke sininya masih terpengaruh ya, bukan aku pengen masuk ke Taman Manja karena kecintaanku dengan Taman Manja, tapi aku masuk ke sini karena kepepet dan dapat sekolah negeri. Ini kenyataan loh yang kita lihat tuh. Kita mau nggak mau ngakuin, kita harus ngakuin. Bagaimana dengan anak yang tadi dari X tadi kemudian bisa belajar menyenangkan? Nah, kan tadi motivasinya menyenangkan, mungkin menyenangkan karena tempatnya, mungkin menyenangkan karena ekskulnya, mungkin karena pamongnya. Nah ini kan yang harus kita benahi. Nah, jadi maksud saya gini, kita yang bareng-bareng. Kalau konsep-konsep ini kan semuanya yakin bagus, tapi bagaimana yang kita hadapi realitas menghadapi siswa kita yang tadi X menjadi in, kemudian dari in menjadi kebahagiaan, kebebasan berekspresi, mencapai kebebasan kesenangan hati, kesenangan di sekolah ini tentunya, entah yang memotivasi gurunya, entah yang memotivasi ekskulnya, entah yang memotivasi lingkungannya. Karena itu kalau tadi yang memotivasi gurunya, itulah gurunya selalu dan cantik atau bagaimana. Kalau itu misalnya dari ekskulnya, ekskul yang benar-benar dia bisa membahagiakan anak. Nah ini kalau untuk bagaimana cara memberikan motivasi dari dari X menjadi Y, salah satu contohnya supaya kami juga bisa supaya murid yang tadinya motivasinya eksternal berubah menjadi motivasi internal. Tadi bahasan dulu panjang, dapat ke sana saya juga bahasnya agak panjang ya. Boleh ya. Jadi begini teman-teman, ini kan diseminasi disiplin positif calon guru penggerak ke teman-teman rekan kerja. Nah, sedangkan ini bukan materi ini saja, jadi ada banyak materi. Yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki-Hajar, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, ya, yang ketiga visi guru penggerak, baru yang keempat ini adalah disiplin positif. Kenapa saya ulang? Karena untuk mendapatkan hasil terpindahnya motivasi eksternal menjadi intrinsik itu nggak mudah. Dalam arti kita sebagai guru itu harus memiliki, ibaratnya ada dulu pemahaman sebelumnya. Ya. Untuk di modul 1 itu tentang filosofi pendidikan Ki-Hajar. Jadi Bapak pendidikan tersebut beliau, kita singkatnya biasanya KHD ya. Beliau memberi penjelasan bahwa kita itu harus fokus kepada anak. Mungkin bahasanya menghamba kepada sang anak. Ya, kemudian ada kalimat bahwa pendidikan itu menurut Ki-Hajar adalah menuntun tumbuh kembang lahir batinnya sang anak. Jauh dari sana, kita sebagai guru taman siswa harusnya adalah guru penggerak, karena kita sudah mengenal filosofi pendidikan Ki-Hajar itu jauh sebelum adanya program guru penggerak. Nah, kemudian untuk dinilai dan peran guru penggerak, ya di situ ada salah satunya fokus, ya, fokus pada anak. Ya, jadi artinya yang kita harus utamakan ketika kita mengajar adalah anak-anak dan anak. Ya, jadi apa yang menjadi tumbuh kembang lahirnya si anak, dalam arti lahir yang mendapat pendidikan, pengetahuan dari kita, kemudian dan batinnya anak kembali ke tadi yang 5 kebutuhan dasar
DK atau sesuai kodratnya, jadi diferensiasi sesuai keterampilan anak tersebut, sesuai dengan kemampuan anak tersebut, itu bisa kita fokuskan ya. Nah kemudian lanjut ke visi guru penggerak, dalam arti kita sebagai guru punya visi apa? Artinya kalau kita di sini mengajar hanya ingin punya penghargaan, sertifikasi, passing, atau kita di sini visinya ingin supaya mencapai sesuatu, misalnya ya punya pengalaman nanti bisa pindah ke negeri dan lain-lain, itu masuk ke motivasi tersebut. Nah tidak bisa lepas dari semuanya ya, balik ke semua materinya itu merujuk kepada satu semboyan Ki Hajar ya. Apa? Ki Hajar itu punya semboyan yang 3, ing ngarso sutulojo, ing madyo ngamukaso tuturi handayani. Ketika kita sebagai guru sudah memiliki 3 hal tersebut, maka kita adalah sudah menerapkan beragam hal tersebut ya. Secara tidak langsung itu menjadi nilai jual dari sekolah kita, nilai jual dari sekolah taman siswa. Ketika orang tua yang menjadi wali dari murid kita ya menyaksikan langsung atau mendapat pelayanan kita seperti yang 3 semboyan tadi ya, dalam arti kita menjadi teladan, kita sebagai guru punya perilaku yang baik ya, akhlak yang baik ya, kemudian kita bisa memotivasi anak dengan cara yang baik, kita bisa menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi, maka secara tidak langsung itu akan menjadi syiar atau promosi berjalan dari orang tua murid tersebut ya. Jadi apakah kita sudah punya keyakinan sekolah, dalam arti kita sebagai warga sekolah punya nilai-nilai yang kita yakini bersama untuk bisa kita jalankan bersama-sama supaya bisa menjadi motivasi intrinsik di dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi menurut saya dari cerita tadi, sepertinya kita sebagai penggeraknya ya, jadi guru penggerak, kita sebagai penggeraknya. Tidak hanya itu, kita sebagai guru taman siswa yang sudah mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara jauh sebelum ada program ini, maka kita adalah penggeraknya. Ketika kita sebagai penggeraknya sudah melaksanakan 3 hal tersebut ya, dan kita sudah menerapkan pembelajaran sesuai kodrat anak, kita sudah menerapkan kegiatan belajar menghamba kepada sang anak ya, sudah fokus kepada anak, maka kita sebenarnya bisa secara tidak langsung mengubah motivasi eksternal menjadi motivasi intrinsik ya. Maka perilaku kita ini akan menjadi syiar, menjadi promosi. Oh di Taman Madya aja misalnya seperti itu, gurunya teladan semua panutan. Oh gurunya mensupport ekskul, mensupport apapun. Oh gurunya menyelesaikan masalah dengan baik, yang tadi segitiga restitusi. Gurunya sebagai manajer, kita posisinya sebagai manajer, kita bukan penghukum, kita bukan buat merasa skala, itu akan menjadi, maka secara tidak langsung, mungkin kalau langsung sekarang belum bisa, tapi secara tidak langsung proses itu akan berkembang ya. Murid atau orang tua calon siswa yang akan datang akan berkembang memilih karena oh sekolah taman siswa itu bagus, saya mau menempatkan anak saya di sekolah taman siswa. Secara tidak langsung akan menggeser, tadinya bukannya karena nggak dapat negeri, tapi karena oh saya pengen anak saya punya akhlak perilaku dididik oleh guru-guru taman siswa. Jadi perlu salah satu perannya berkolaborasi, peran guru penggerak. Jadi kita harus punya nilai dan peran, dalam arti kita sebagai guru harus punya nilai dan peran bisa berkolaborasi. Tadi kita sesama warga sekolah
dengan semua guru mata pelajaran, ya kalau semua guru akan melakukan seperti itu, maka secara otomatis siswa akan punya motivasi internal. Dalam arti, oh hanya karena MTK aja nih yang punya keyakinan kelas MTK, oh hanya karena ekonomi. Tapi kalau memang semua guru melaksanakan itu, ya siswa tersebut akan punya timbul disiplin, dia punya keyakinan diri dia. Yang dari segitiga restitusi itu, keyakinan diri dia memang disiplin itu bagus untuk kita. Disiplin itu tanggung jawab itu memang bagus untuk kita. Seperti itu. Itu aja. Ada lagi? Bapak Ibu, silahkan gunakan. Terima kasih Miss Endang. Tadi saya lihat paparannya selama luar biasa, bagus sekali ya. Yang saya harapkan mudah-mudahan apa yang dipaparin tersebut bisa dilakukan budaya positif di sekolah kita, yang mana anak yang tadi yang punya motivasi atau kedisiplinan dan segala macam itu coba kesadaran sendiri. Mungkin pas banget sekali misalnya selaku kurikulum bisa menerapkan hal-hal ini kepada teman-teman, mencontohkan kepada teman-teman. Jadi untuk perubahannya itu, perubahan positif ini dari mulai atau ajaran baru besok kita semua bergerak ke arah positif. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti saya sampai dulu tadi juga ke Bu Titi, sebelum kita masuk kelas adanya pemesan kelas, adanya mengkondisikan kelas, itu adalah hal budaya positif yang sekarang ini kurang adanya di Taman Madya ini kalau saya pandang seperti itu. Yang belajar ya udah, nah masuk kelas duduk, siswanya kemana-kemana, kursinya bertebaran, sampahnya bagaimana. Nah, hal ini harus diterapkan dan saya dan kami yakin ada Bu Endang, ada Bu Titi yang sudah memaparkan budaya positif. Tolong ada perubahan yang signifikan, yang bagus terhadap Taman Madya 1. Ini PP-nya sangat bagus kedua-duanya. Susah nih kalau dinilai 100 keduanya. Nah, jadi tolong dong aksennya besok itu jangan ini sebagai teori aja, tapi adalah pelaksanaannya. Mungkin yang disampaikan Bu Mur tadi, kalau saya pindah sekilas ya Bu, terus bagaimana aksennya yang untuk merubah gitu ya Bu ya, intinya kayak gitu ya Bu, inti kata kunci ya Bu ya. Aksennya bagaimana anak itu yang mempunyai yang tidak tinggal disiplin, jangan disiplin terpaksa, jangan gara-gara diomelin, jangan gara-gara takut dengan Bu Budi, dengan Bu Novan, contohnya seperti itu, anak harus terdisiplin, tapi bareng-bareng lah. Dan hal ini juga misalnya budaya positif ini bukan khusus untuk peserta didik aja. Kita membenahi dulu kepada para pamung kita. Pertama, disiplinan waktu. Apakah pamung kita semua udah disiplin waktu? Yang kedua, apakah para pamung kita memakai baju seragam sudah disiplin waktu sesuai yang sesuai yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah? Dan apa itu kita lihat apakah pamung kita sudah sesuai atau sudah tertib administrasi, dan saya sendiri pun juga belum, tapi kita adalah arah ke arah seperti itu. Jadi kesuksesan itu bukan kita anaknya kita lakukan seperti ini, tapi gurunya tidak juga, nanti anak berkaca ke kita gitu. Jadi ayolah budaya positif dua belah pihak seperti itu. Nah tadi yang dibikin tuh di dalam itu apa ya? Nah ya, keyakinan ini sama dengan kedisiplinan ya. Keyakinan itu kayak kesepakatan. Oh, kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan ini bagus sekali dan bisa kita contohkan. Setiap novel dia akan mempunyai beda-beda kesepakatannya. Contohnya yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan di 12 IPS 4. Semua anak menulis dan tanda tangan perjanjian selama belajar matematika, tidak ada anak bawa handphone dan ditempel. Nggak tahu tuh tempel masih ada nggak tuh di kelasnya Bu Is ya, ditempel. Kalau hal seperti itu kita lakukan bersama-sama dengan konteksnya intinya adalah sama tetapi dengan cara berbeda, dengan bisa mengantisipasi anak yang main handphone dalam pembelajaran itu akan bisa langsung. Nah seperti tadi saya dapat pelajaran dari kumpulan Kepala Sekolah Jakarta Pusat 2 ya. Guru itu dia non muslim, dia bilang HP itu sangat luar biasa sekarang.
Jadi dalam pembiasaan itu seperti kita juga HP-nya ditarik-tarik. Saya dengar, saya bilang, oh kami sudah melakukan seperti ini. Jadi emang lagi viral itu untuk mengatasi HP ini. Dan kalau kita udah melakukan penulisan perjanjian atau apa itu namanya itu keyakinan, kita kalau anak melanggar, kita tidak usah mengotot apa yang kamu tulis dan apa yang sudah kamu tanda tangani. Begitu kan Sensei? Nah, jadi tidak perlu wah kamu ini, nah udah kita punya konsep, punya komitmen dari awal. Kalau nggak salah komitmen belajar dengan guru apa, tidak ada yang buka HP kecuali kalau diperintahin buka HP. Jangankan buka HP, taruh di meja, taruh di kantong, saya ambil. Dan itu udah lakukan, insya Allah. Nah, ini Bu Ena kan pas banget. Nanti kan kita ada rapat koordinasi, ada rapat pleno. Silakan Miss Bu Titi untuk berkoordinasi. Ini loh kita ke depan. Apalagi nanti insya Allah kita kan ada raker juga. Di raker ini kita bisa nih masukin program-program budaya positif ini seperti itu. Itu sih harapan untuk kedepannya, dan bukan hanya di PowerPoint-nya aja, bukan hanya di presentasinya, tetapi kami pengen action dari Ibu Endang dan Bu Titi untuk perubahan ke depannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Jadi terima kasih Bu Nova. Jadi yang dimaksud dari Bu Nova itu adanya kolaborasi, ya, kolaborasi kita sesama pamong ya atau guru untuk membuat keyakinan sekolah. Kita sepakati nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan, kita percayai untuk melakukan tindakan. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan murid, ya, dengan murid dalam arti bisa menerapkan yang 3 semboyan dihajar tadi. Ya, kita bisa menjadi teladan bagi murid, kita bisa menjadi motivator bagi murid, ya, kita bisa juga menjadi pendorong bagi murid. Ya, itu yang diharapkan seperti itu. Ya, kita sebagai salah satu bagian dari guru taman siswa, insya Allah kita bisa melaksanakan hal tersebut. Ya, karena kita sudah mengenali ajaran-ajaran dihajar jauh dari sebelum kegiatan ini ada. Materi-materi ini hanya menegaskan kembali apa yang sudah kita pahami, ya, lebih tebal, lebih mantap, dan lebih terarah. Cukup sekian. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga kita sehat selalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam. Udah, oke, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih semuanya ya. Hari ini kita akan coba buat kesepakatan kelas sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris, ya, atau disebut juga keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang kita yakini bersama, ya, yang kita yakini bersama kemudian akan bisa kita pahami dan kita kerjakan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk selanjutnya. Paham ya? Jadi kalian menginginkan kita punya kesepakatan seperti apa dalam belajar bahasa Inggris, ya. Misalnya disiplin apa? Gurunya harus datang tepat waktu, kalian harus ada di kelas tepat waktu, jadi tidak keluar dulu. Ya, kalau keluar berarti kalian harus izin. Nah, kalau izin berarti izin kepada guru atau kepada pamong jika ingin keluar. Ya. Nah, silakan. Sudah paham ya? Nah, kalian bisa tuliskan apa yang kalian mau atau nilai-nilai kebajikan yang kalian inginkan untuk jadi keyakinan kelas kita bersama, ya, kelas mata pelajaran bahasa Inggris, ya, antara kalian sesama teman kelas, warga kelas, dan dengan saya sebagai gurunya. Boleh ngambil satu-satu, boleh maju ke depan. Arsha boleh bantu aku, ya,
boleh pakai spidol. Ayo nanti kita tempel masing-masing satu, ya. Mau banyak juga boleh, mau bikin banyak, misalnya masalah HP, handphone disimpan atau dikumpulkan di depan di meja guru, boleh kalian tulis seperti itu. Ya, kalian maunya punya kesepakatan yang seperti apa? Terus masih boleh, mau buat boleh. Boleh pakai pulpen, boleh pakai spidol. Real baik-baik aja. Baik-baik dan baik tidak Mas Evan kalau dia Ya ini mau pusat perhatian. jadi aku dia tuh saling cerita. Nanti kita bahas satu-satu, kemudian kita sepakati real or not real. Belajar. Satu lagi yang paling utama, kalimat yang ditulis harusnya kalimat positif. Nanti kita ganti bersama-sama. Don't eat when class start. Jangan makan. Jadi kita bikin jangan bentuk negatif apa? Fokus belajar. Ya, fokus belajar. Ditulis, diganti pakai bahasa yang positif. Berarti fokus on study. Ya, oke, nanti ditempel di sana. Setuju yang ini ya? Fokus on study. Tulis di sana, tempel. Nah, tidak boleh tidur saat sedang berlangsung, maka sedang berlangsung. Ini masuk fokus. Oke, kita pindahkan. Disiplin. Siapa yang mau? Asya. Tulis disiplin. Disiplin doang, Miss. Disiplin. Berarti disiplin kamu harus pakaiannya rapi. Ya, kemudian tidak boleh tidur, masuk fokus apa disiplin? Fokus. Berarti ini kita kelompokkan. Kemudian tidak boleh main HP, masuk mana? Disiplin. Disiplin Aisyah. Tidak boleh tidur dan pelajaran, masuk fokus. Tidak boleh berkata kasar. Sopan santun. Sopan santun. Tapi kameranya bagus, Itu Boy. siapa yang menulis? Sebaiknya HP disimpan di tas ketika pelajaran sedang berlangsung. Disiplin. Menggunakan HP ketika diizinkan untuk pelajaran, masuk mana? Disiplin. Disiplin. Tidak keluar masuk kelas saat jam pelajaran dimulai, HP disimpan. Disiplin. Kamu pintar ya. Yes, of course. Kemudian tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Fokus. Fokus. Masuk fokus. Fokus on Oh, ada permintaan dari my Bapak. princess. Tidak keluar, masuk kemana? Keluar. Disiplin. Ini ya Ini saya belum tuh. balik ini yang keluar si Elvira. Aduh. Duduk yang rapi saat ada guru di kelas. Disiplin. Duduk yang rapi. Attitude sih. Ya. Tidak tidur. Berarti fokus. Fokus on study. Fokus on study. Lanjut. Tidak makan. Fokus. Mati dong. Belajar. Tidak makan di kelas saat jam berlangsung. Jadi kalau tidak berlangsung boleh makan, kan seperti itu. Ya betul. Happy masuk. Disiplin. Oh, ternyata ringkas ya. Artinya apa? Tidak sering dispen. Boleh membuka HP untuk pembelajaran. Itu mah. Boleh jika disuruh kan? Ya. Nah, Tapi kayak harus sama gimana sih? Kakak. Ini gimana? Ini positif masuk sini ya. Iya. Masuk bisa Karina. Ada yang pengen lihat Karina bangun dari kursi. Pembiasaan ice breaking. Oke. itu apa itu? Aku memang
belum? Tetap udah cukup. Open. Iya dong, Tadi Miss. kita punya Sering-sering keyakinan update nih. kelasnya. Ya ada berapa? Ada Yang pertama fokus on study, jadi kamu harus fokus. Ya fokus artinya ketika belajar ya kamu fokus, tidak pentingin HP, tidak yang lainnya. Ya disiplin dalam bersikap, disiplin dalam berpakaian. Kemudian attitude berarti sopan santunnya, perilakunya. Keren loh kesepakatannya. Belajar dengan asyik itu aku harus cari cara untuk mengasihkan. Yes, betul. Kemudian boleh membuka HP untuk pembelajaran, jadi ada keyakinan, ada komitmen kapan dipakai, kapan tidak HP-nya. Lanjut pembiasaan speaking. Sekarang sudah sepakat ini? Sepakat. Silakan tanda tangan. Komitmen, maka ketika belajar bahasa Inggris harus kita laksanakan karena kita sudah sepakat, sama-sama sudah meyakini.